جعل شهر رمضان شهر الصيام شهر مبارك نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang penuh dengan berkah yang di hari Jumat, ayyamul sayyidul ayyam, yaitu penghulunya hari-hari, dan di bulan yang penuh dengan keberkahan yaitu sayyidul syuhur, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah limpah curahkan pada kita semuanya. Allah lah yang memanjangkan umur kita sehingga bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Allah lah yang memberikan pada kita kesehatan sehingga bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan berbagai macam ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan memanfaatkannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, beribadah dan menjalankan berbagai macam amal-amal salih, khususnya di bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan melipat gandakan pahala ibadah dan amal saleh kita di bulan Ramadan. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita memanfaatkan momentum yang luar biasa seperti saat ini, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah dan amal saleh. Kita semua menyadari bahwasannya ketika datang bulan Ramadan, banyak di antara manusia yang tidak mengambil perhatian besar. Dianggapnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja, bahwa kedatangan bulan Ramadan bukan sesuatu yang luar biasa, sehingga dia bersikap dengan sikap yang biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan pada dirinya.
Kalau di luar bulan Ramadan dia lalai, maka datang bulan Ramadan dia tetap lalai. Di luar bulan Ramadan dia tidak menjalankan ibadah, datang bulan Ramadan dia juga tetap tidak menjalankan ibadah. Maka ketika kita diberi oleh Allah hidayah, inayah, taufik untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan aktivitas ibadah dan amal salih, maka hendaklah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan dan mencermati sikap-sikap umat manusia, khususnya orang-orang beriman, orang-orang Islam, ketika datang bulan Ramadan, maka kita melihat bahwa tidak terlepas dari 4 golongan manusia. Tidak terlepas dari 4 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Ramadan. Orang-orang yang tidak menganggap atau tidak mengambil kepedulian besar terhadap hadirnya bulan Ramadan. Sama saja. Ketika di luar Ramadan dia sibuk dengan dunianya, dan ketika datang Ramadan tetap sibuk dengan dunia. Di luar Ramadan dia tidak pernah beribadah, tidak pernah hadir di masjid, tidak pernah menjalankan aktivitas amal saleh lainnya. Datang bulan Ramadan tetap seperti itu keadaan. Dan inilah golongan yang paling celaka dan paling menderita. Dia tidak menyadari bahwasannya hidup di dunia ini singkat. Bahkan walaupun seluruh hari-hari kita, waktu kita gunakan untuk mencari dunia, kita tidak akan peroleh dunia itu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Seandainya 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan kita gunakan untuk cari dunia, kerja dan kerja dan kerja, kita tidak akan peroleh lebih dari apa yang Allah tetapkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan itu, dan di sanalah nanti kita akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dituntut dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah dengan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudian kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur, dan tidak memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah? Kita akan berdiri di hadapan Allah sendirian. Tidak ada penerjemah, tidak ada pendamping. Walaupun anak-anak keturunan kita, teman-teman sejawat kita adalah orang penting, ahli hukum, tidak akan ada yang bisa membela kita di hadapan Allah. Tidak ada. Yang membela kita di hadapan Allah hanyalah ibadah dan amal saleh kita. Puasa kita akan datang dan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, akulah yang menahannya dari makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Maka berikanlah aku kesempatan untuk memberinya syafaat." Maka Allah memberikan puasa untuk memberi syafaat. Datanglah Al-Quran, akulah yang menahannya di malam hari sehingga tidak tidur untuk membaca Al-Quran. Maka berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat. Maka Allah beri kesempatan kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat. Dan amal-amal saleh yang lain. Bukan hartanya yang banyak yang dia tumpuk-tumpuk, yang dia kejar siang dan malam. Tidak ada satupun. Kecuali kalau itu dia manfaatkan untuk bersedekah, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan dia lalai. Dia lalai, tidak menjalankan ibadah dan amal saleh, tidak pernah atau jarang sekali ke masjid. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia datang hadir di masjid, sholat berjamaah, melaksanakan ibadah puasa,
kemudian yang lain-lainnya. Dia jalankan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi ketika berlalu Ramadan, maka dia pun lenyap, tidak kelihatan lagi, ya, tidak menjalankan lagi ibadah dan amal saleh, seolah-olah Allah itu ada hanya di bulan Ramadan. Maka orang seperti ini dikenal dengan Ramadaniyun, orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Namun masih ada harapan, karena di bulan Ramadan dia masih berusaha untuk menjalankan ibadah dan amal saleh. Para ulama as-salafus saleh menyatakan, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah engkau orang-orang yang rabbani, tapi janganlah kalian menjadi orang-orang yang ramadani, yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Golongan yang ketiga adalah golongan yang berusaha untuk memperbaiki diri. Berusaha untuk memperbaiki diri. Mungkin di luar Ramadan dia melakukan banyak kelalaian, melakukan banyak kesalahan, kekeliruan, bahkan mungkin berbuat dosa dan maksiat. Tapi datang bulan Ramadan, dia sadari dirinya dan dia berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Dia beribadah kepada Allah, jalankan seluruh aktivitas ibadah sekuat kemampuannya. Siang hari berpuasa, malam hari qiyam Ramadan, baca Al-Quran, banyak bersedekah, menuntut ilmu dan sebagainya. Dan ketika keluar dari bulan Ramadan, bekas-bekas kebaikannya itu tetap ada, tetap langgeng. Walaupun mungkin tetap melakukan kekeliruan, kelalaian, namun bekas-bekas kebaikannya di bulan Ramadan tetap ada. Dia bawa kebaikan-kebaikan itu sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian datang Ramadan, dia perbaiki diri lagi, terus menerus demikian, sehingga dia menjadi hamba Allah yang baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang ini. Dan yang keempat, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah golongan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dan amal saleh, dia mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Dia tidak terpengaruh dengan Ramadan. Mau Ramadan atau bukan Ramadan, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersungguh-sungguh beribadah, melaksanakan ketaatan-ketaatan, amal-amal saleh, karena dia sadari bahwa dia adalah hamba Allah yang akan bertemu dengan Allah nanti. Dia akan menghadapi pengadilan Allah. Dia sadar dengan sesadar-sadarnya. Maka dia bekali dirinya dengan ilmu, dia bekali dirinya dengan amal saleh. Dia berjuang dalam kehidupannya untuk menegakkan agama dalam kehidupan diri pribadinya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya. Dia mengajarkan agama kepada orang lain agar tersebar kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak peduli itu Ramadan atau bukan Ramadan, dia tetap beribadah dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan ini. Inilah yang dikenal dengan Rabbaniyun, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tunduk patuh taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan. Semoga Allah jadikan kita di antara golongan yang keempat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya hanya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semuanya, mari kita manfaatkan momentum datangnya bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan aktivitas ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hiasi hidup kita dengan ketaatan kepada Allah. Kapan lagi kita jauh meninggalkan yang namanya ketaatan? Kapan lagi kita terbebas dari kelalaian-kelalaian? Kapan lagi kita terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian, banyak perbuatan maksiat. Inilah kesempatannya kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Bukankah kita dengarkan hadisnya berulang-ulang? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih yang didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadri, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah kesempatan kita. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini, yang mana tidak ada jaminan bahwa ada kesempatan yang sama di waktu yang lain, kita diberi oleh Allah hidayah, taufik, kemudahan untuk menjalankan ibadah dan amal salih, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapat kemuliaan, keutamaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Mari kita doakan diri-diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الثبات في العمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم وعد الصلاة.